Sementara Senior Zhang menceritakan pada Wang Lin mengenai masa kelamnya terdampar di Sekte Hehuan. Wang Lin pun yang mendengarnya spontan merenung sejenak sebelum kemudian mengeluarkan botol giok kecil berisi 7 pil dari tas penyimpanannya lalu memberikannya kepada Senior Zhang. Dan juga mengingatkannya untuk secara teratur meminum pil itu setiap 1 bulan sekali sebab pil itu memiliki efek khasiat memulihkan setengah kultivasinya. Saat setelah memberikan botol giok berisi pil itu, Wang Lin pun memutuskan untuk berpisah dengan Senior Zhang dan melanjutkan lagi pembantaiannya terhadap keluarga Teng dengan pada akhirnya melompat kembali ke binatang roh nyamuk raksasanya. Sosoknya pun melesat pergi meninggalkan Senior Zhang. Melesat terbang menggunakan binatang roh nyamuknya, Wang Lin pun perlahan menyebarkan indera ilahinya dan menemukan bahwa semua anggota keluarga Teng yang tersebar di negara jauh telah pindah menggunakan berbagai metode seperti yang ia prediksi dengan tujuan mereka kali ini adalah kota keluarga Teng. Menyebabkan Wang Lin pun yang mengetahui hal ini spontan mengungkapkan tatapan kejam di matanya, diikuti teriakan kerasnya yang mengatakan bahwa ia akan membantai semua orang itu ketika mereka sudah berkumpul di kota keluarga Teng. Dan pada saat itulah, ia akan berduel melawan Teng Huayuan. Perpindahan keluarga Teng pun terus meluas, berlanjut di seluruh negara jauh. Namun di bawah perpindahan semua orang ini, Wang Lin pun dapat merasakan ada 7 orang praktisi dari keluarga Teng masih belum melakukan pergerakan kembali ke kota keluarga Teng. Saat mereka ternyata orang-orang yang disebut sebagai ke-9 anggota inti keluarga Teng. Selain Teng Huayuan, sangat sedikit orang yang tahu tingkat kultivasi mereka dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang spesial yang dilatih Teng Huayuan untuk mengambil alih keluarga Teng. Dengan untuk membantu budidaya ke-9 orang itu, Teng Huayuan pun menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk membuka 9 gua roh yang membuat mereka pun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi di dalamnya. Dan sesekali Teng Huayuan pun juga akan membawa ke-9-nya untuk berlatih di berbagai daerah yang sangat berbahaya bertujuan meningkatkan kemampuan mereka. Mengamati ke-7 praktisi yang dijuluki ke-9 keluarga Teng ini, Wang Lin pun spontan menunjukkan keganasan di raut wajahnya saat kali ini yang merencanakan tindakan brutal untuk membantai ke-7 orang ini. Dengan setelah memikirkan hal ini, ia pun mengunci salah satu target ke-9 keluarga Teng itu dijuluki sebagai Teng ke-9 yang kali ini berada di sebuah kubah pasir di arah kejauhan. Membuatnya pun pada akhirnya OTW terbang menuju TKP-nya. Dan sementara Wang Lin OTW menuju TKP Teng 9, pada saat ini di TKP Teng 9 berada, Teng 9 pun kali ini berada di kubah pasir, sedang melakukan pelatihan di sebuah ruangan tersembunyi. Saat ruangan itu kali ini memiliki energi spiritual 10 kali lebih banyak daripada ruangan biasa, yang meskipun ruangan itu tampak sederhana, nyatanya seluruh penjuru dekorasinya terbuat dari batu roh berkualitas tinggi. Namun ketika Teng 9 masih menunjukkan mode pelatihannya, tubuh Wang Lin pun saat ini sudah melayang di udara tepat di atasnya, dan dengan indera ilahinya, ia pun bisa dengan jelas melihat Teng 9 sedang melakukan pelatihan di ruang tersembunyi di bawah kubah pasir, sehingga hal ini pun lantas membuatnya spontan menunjukkan keganasannya untuk menghabisi praktisi inti keluarga Teng itu dengan segera membentuk segel di tangannya. Sebuah tekanan energi edan pun tiba-tiba muncul di tanah tepat di TKP kubah pasir, menyebabkan Teng 9 di dalam ruangan tersembunyi merasakan akan tekanan energi ini pun spontan tiba-tiba membuka kedua matanya untuk tanpa ragu menghilang dari TKP ruang tersembunyi muncul di atas udara. Dengan setelah menghilang dari TKP-nya itu, ia pun secara suram bisa melihat ruangan tersembunyi yang ditempatinya sebelumnya akhirnya runtuh tak tersisa, sehingga hal ini pun lantas membuatnya sontak menunjukkan amarah yang membara di raut wajahnya. Dengan tatapan ganasnya segera melihat ke arah seorang biang keladi penghancur tempat tinggalnya ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Wang Lin yang saat ini ada di udara. Tetapi bukannya memutuskan untuk membalas dendam pada Wang Lin dengan sekedar melakukan buaku hantam melawannya, Teng 9 pun secara membagongkan malah menunjukkan sifat cupunya saat ia memilih untuk ngibrit kabur seedan-edannya meninggalkan Wang Lin di belakangnya, menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya spontan menunjukkan senyum ganasnya dan dengan cepat mengejarnya di belakang. Sontak saja melihat Wang Lin terus mengejarnya di belakang, kepanikan yang hebat pun mulai dialami Teng 9. Dengan tak menyangka pemuda brutal itu masih terus mengejarnya, membuatnya pun yang merasa dirinya tak bisa terbebas dari kejaran yang mencoba untuk memberikan perlawanan dengan segera memunculkan sebuah benda yang tampak menyerupai bom kecil dari tas penyimpanannya. Ia pun tanpa basa-basi langsung melemparkannya ke arah Wang Lin yang ada di belakangnya. Tetapi demikian serangan bom dari Teng 9 itu tampaknya tak ada apa-apanya di hadapan Wang Lin yang segera memunculkan 10 bendera pembatasan untuk membentuk pelindung di depannya, sehingga ketika serangan bom dari Teng 9 itu mengenai pelindung bendera pembatasannya,
Itu pun hanya menghasilkan sebuah ledakan tanpa menimbulkan dampak apapun terhadapnya. Sebelum kemudian setelah mengatasi serangan bom dari tank 9, Wang Lin pun segera memunculkan cahaya petir dari dahinya yang tanpa ampun segera dilesatkannya ke arah tank 9, menyebabkan tank 9 pun secara suram hanya bisa terus menghindarinya di balik kepanikan yang terpancar di raut wajahnya, sebab ia tahu jika dirinya terkena serangan petir itu kemungkinan dapat dipastikan ia akan menjemput ajalnya. Namun tepat ketika tank 9 masih melakukan pelariannya menghindari serangan petir merah dari Wang Lin, ia pun spontan tiba-tiba menghentikan pelariannya ini di balik ketakutan luar binasa yang terpancar di raut wajahnya. Ini dikarenakan ketika ia melihat ke arah depan, ia dapat melihat ratusan petir merah tiba-tiba muncul mengitarinya dan benar-benar menutupi seluruh jalur pelariannya, sehingga menyebabkannya pun kali ini semakin menunjukkan kepanikannya. Setelah tank 9 menunjukkan kepanikannya, ia pun perlahan berbalik ke arah Wang Lin, menatapnya menggunakan raut wajah melasnya sembari memohon padanya untuk melepaskannya kali ini dengan berjanji akan bersedia menjadi bawahannya tanpa pernah mengkhianatinya sedikit pun, dan juga bersedia akan memberikan darah jiwanya sebagai tanda untuk menunjukkan kesetiaannya itu. Tetapi di sini Wang Lin pun mengabaikan permohonan dari tank 9 itu dengan malah sebaliknya memilih untuk menyiksanya saat segera melesatkan ribuan petir merah ke arah tank 9. Itu pun langsung membentuk sebuah penghalang petir merah yang menyebabkannya terjebak. Menyebabkan tank 9 pun yang terjebak di dalam penghalang petir merah ini hanya bisa menunjukkan kesuramannya di balik kepucatan yang terpancar di raut wajahnya. Sebelum kemudian mencoba upaya untuk terbebas dari jebakan petir merah ini, ia pun mengeluarkan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya untuk mengirimnya keluar. Tetapi demikian, tak peduli berapa banyak harta sihir yang ia lemparkan, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menembus petir merah, dikarenakan setiap kali harta sihir itu meluncur keluar, itu akan secara langsung dihancurkan ketika mereka menyentuh petir merah. Sehingga membuatnya pun kali ini hanya bisa menunjukkan keputusasaannya dengan berniat bundir menghancurkan jiwanya sendiri agar tak bisa diambil oleh Wang Lin. Namun tepat ketika tank 9 akan melakukan tindakan tululnya itu, Wang Lin pun tanpa diduga tiba-tiba bergerak melompat dari binatang roh nyamuknya untuk secepat kilat muncul di TKP tank 9, lalu secara brutal memokatkannya dengan cara mencekiknya, sebelum kemudian membentuk segel aneh di tangannya yang langsung diarahkannya ke dahi tank 9. Saat itu pun akhirnya segera menyerap jiwanya yang langsung disimpannya ke bendera pembatasan. Dengan setelah melakukan tindakan barbarnya itu, ia pun kemudian melemparkan mayat tank 9 ke belakang punggung binatang roh nyamuknya dan pada akhirnya mengkanjutkan lagi perjalanannya dalam misi membantai ke-9 anggota inti keluarga tank dengan target berikutnya kali ini adalah praktisi tank ke-8. Sementara Wang Lin OTW pergi menuju ke TKP tank 8. Pada saat ini di TKP tank 8, tank 8 pun saat ini secara santuy terbang di udara di balik ketenangannya tanpa menunjukkan rasa takutnya sedikit pun, dengan tujuannya kali ini adalah kembali ke wilayah kota keluarga tank. Awalnya ia sama sekali tak ingin kembali ke wilayah kota keluarga tank sebab ia sudah merasa puas tinggal jauh dari kota itu, tetapi dikarenakan dalam beberapa hari terakhir ini pembantaian terus dialami keluarga tanknya, mau tak mau ia pun harus memilih jalan terbaik kembali ke kampung halamannya itu. Namun tanpa diduga tepat ketika beberapa mil, tank 8 masih melakukan penerbangannya kembali ke wilayah kota keluarga tank. Ia pun sontak tiba-tiba menghentikan penerbangannya dengan kali ini terkejut melihat seorang pemuda berambut putih muncul seperti juri di hadapannya, yang ternyata pemuda itu tak lain siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Melihat kemunculan Wang Lin, tank 8 pun mencoba untuk terus mengamatinya dengan menemukan aura kultivasi pemuda itu cukup mengerikan. Sebelum kemudian ia pun mengeluarkan banyak pedang terbang dari tas penyimpanannya yang segera muncul di depannya dengan tujuan mencoba untuk sedikit menggertak Wang Lin. Namun di sini Wang Lin pun yang melihatnya hanya menunjukkan kesantuyannya tanpa menunjukkan ketakutannya sedikit pun, dengan tatapannya menatap ke arah tank 8 sembari perlahan berjalan mencoba untuk mendekatinya, menyebabkan tank 8 pun yang melihatnya sontak menunjukkan keganasannya mengetahui Wang Lin mencoba untuk menanduknya, yang membuatnya pun segera membentuk segel di tangannya. Dengan ketika segel itu terbentuk, sekumpulan pedang terbang di depannya pun tiba-tiba memancarkan aura mengerikan dan akhirnya secara barbar melesat ke arah Wang Lin. Melihat ini Wang Lin pun hanya menunjukkan kesantuyannya sebelum kemudian tubuhnya pun berguncang hebat, memunculkan banyak kabut hitam yang segera menyelimutinya. Dengan ketika sekumpulan pedang terbang itu menyentuh kabut hitam, itu pun secara anehnya tiba-tiba berhenti dan pada akhirnya jatuh ke tanah, menyebabkan tank 8 pun yang melihatnya spontan menunjukkan ekspresi panik di raut wajahnya dan berniat memunculkan mode cupunya, yaitu kabur.
Tetapi demikian tindakan kabur yang dilakukan Tank 8 itu tampaknya sudah terlambat saat kali ini Wang Lin ternyata sudah melesat secepat kilat ke arahnya, meluncurkan serangan kabut hitamnya yang langsung menghantam tubuhnya sehingga membuat Tank 8 pun yang terkena serangan ini segera memunculkan raungan kerasnya di balik kepucatan di raut wajahnya dengan pada akhirnya tubuhnya pun jatuh gubrak ke tanah dalam kondisi mokat. Sebelum kemudian Wang Lin pun segera menyerap jiwanya, melemparkan mayatnya ke belakang binatang roh nyamuknya, serta kemudian mengkanjutkan lagi pembantaiannya dengan target berikutnya kali ini adalah praktisi inti tank ke-6. Dan sementara Wang Lin masih OTW ke TKP tank ke-6, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP tank 6 berada, yang mana pada saat ini tank 6 pun secara panik bergegas terbang meninggalkan kamarnya dengan tujuannya kali ini adalah kembali ke wilayah kota keluarga tank. Sebab ia tahu kemungkinan besar Wang Lin sudah menargetkannya, membuatnya pun secepat kilat meningkatkan kecepatan penerbangannya. Namun tepat ketika tank 6 masih melakukan penerbangannya ini dalam mode cepatnya, ia pun spontan tiba-tiba merasakan sosok Wang Lin mengejarnya di belakang, menyebabkannya pun yang tak mau dirinya mati konyol di tangan pemuda brutal itu mencoba meningkatkan kecepatannya sampai batasnya. Dengan segera membentuk kabut darah yang langsung menutupi sekujur tubuhnya, sosoknya pun berubah menjadi meteor darah yang dengan cepat menghilang jauh meninggalkan Wang Lin. Sontak saja merasakan tank 6 melesat jauh meninggalkannya, Wang Lin pun spontan menghentikan penerbangannya, menatap ke arah perginya tank 6 yang melesat beribu mil jauhnya. Tetapi demikian Wang Lin pun tak mau melepaskan targetnya itu begitu saja. Saat segera yang mengeluarkan bendera pembatasan untuk menutupi seluruh area dalam radius ribuan kilometer. Dengan tak lama setelah itu, ia pun memunculkan Suligo serta iblis kera dan memerintahkan keduanya untuk melindunginya. Sebelum kemudian Wang Lin pun menutup kedua matanya, memunculkan kabut hitam yang segera keluar dari kepalanya. Dengan kabut itu pun tumbuh membesar sampai tampak seperti awan hitam yang segera bergerak dan dengan cepat menyebar menutupi seluruh penjuru wilayah negara jauh.